Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sama bersyukur kepada Allah diberi kekuatan untuk memenuhi panggilan azan subuh. Salatu khairum minan naum. La haula wala quwata illa billah. Pepatah mengatakan beraki-aki dahulu, beranak-anak ketabian, masjid kita dahulu, insyaallah salam kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kita syukuri nikmat Allah. Allah janji menambah nikmatnya. Allah pasti tidak menyalahi janjinya. Lain syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yakin kita Allah penuhi nikmat sebagaimana yang diyakinkan oleh ahli ma'rifah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahul kafi Rabbunal kafi Rasadanal kafi Wajadanal kafi Likulli kafin kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salah satu nikmat yang kita doakan didapat adalah salamun qaulan min rabbir rahim. Itu nikmat tertinggi. Kita mendapat salam dari Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Kapan kita dapat salam Allah? Ketika sudah berada di surga nanti. Ini nikmat tertinggi itu bukan harta, bukan tahta, bukan dunia. Tapi nikmat tertinggi adalah bukan surga juga, tapi ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat ucapan selamat itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita bersyukur lagi sudah lewat bulan Syaban setengah, nisfu Syaban. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Insyaallah berapa hari lagi nih? 12, 13. Semoga persiapannya sudah mantap Bapak Ibu. Amin. Ilmu puasa, iman dan takwa, latihannya, training puasa, persiapan fisik, persiapan hati, persiapan jiwa. Karena di Ramadan kita akan panen. Momentum Ramadan bagi kita adalah kesempatan terbaik untuk menghimpun amal soleh untuk diteruskan. Ulama mengingatkan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Fa inna Ramadan qad ja'at wa sahabat wa rabb la yazhab wa la ja'at wa huwa baqi ma'an. Jangan kamu beribadah karena Ramadan saja, tapi beribadahlah karena Allah. Kenapa? Karena Ramadan datang dan pergi, sementara Allah Tuhanmu tidak pernah datang pergi, tapi Dia selalu ada bersamamu. Sebagian kita menunggu Ramadan. Ramadan banyak ibadah surat
Tapi hanya sebulan dari sekarang terus dimulai. Setelah Ramadan datang dimaksimalkan. Pergi pun Ramadan dengan Idul Fitri, Syawal, tetap ibadah itu karena Allah. Namanya Rabbaniyin. Sebagian umat Islam Ramadaniyin. Apa itu Ramadaniyin? Hanya ibadah bulan Ramadan, kaman saji bulan Ramadan, mengalir sedekah bulan Ramadan, mengaji bulan Ramadan, saya ikut tausiah Ramadan, tadarus Ramadan, habis Ramadan rontok loh bangsa. Nauzubillah. Momentum Ramadan bagus, tapi ini untuk modal lebih bagus di luar Ramadan 11 bulan. Bersiaplah menyambut Ramadan dengan hati yang lapang, dengan kerinduan. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surat Al-A'raf, melanjutkan ini kisah dari Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini yang diutus ke negeri Madian. Minggu lalu 2 ayat kisah Nabi Syuaib menggambarkan beliau diutus ke negeri Madian, negeri yang terletak sekarang dekat dari Suriah, Damaskus, negeri Ka'an namanya, di atas dari Madinah, di atas lagi dari Hijaz, Madain, Soleh. Disebut juga nanti negeri Madian ini penduduknya Ashabul Aikah. Kisahnya akan ada terus di surat-surat berikutnya. Kita baca dulu versi Al-A'raf, Bapak Ibu, tentang kisah dari Nabi Syuaib. Pertama, penduduk Madian yang mereka banyak melakukan maksiat, terutama syirik, mengurangi timbangan, mencurangi sesamanya. Ini penyakit penduduk Madian. Kita baca ayat 87, 88, 89 Bapak Ibu, tentang kisah lanjutan Nabi Syuaib diutus ke negeri Madian. Ayat 87, 88, 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إذ عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا
وأنت خير الفاتحين. Itulah 3 ayat surat Al-A'raf mengisahkan lanjutan kisah Nabi Syuaib. Bapak Ibu, Nabi Syuaib beliau disebut istilah sejarah Khatibul Anbiya, Khatibul Anbiya, Nabi yang pandai bernegosiasi berdakwah dengan lisannya yang fasih. Kita baca ayat 87. Wa in kana ta'ifatun minkum, dan seandainya ada segolongan dari kamu, kata Nabi Syuaib, amanu billadzi ursiltu bih, yang beriman kamu dengan aku yang diutus dengan agama ini, dengan syariat agama. Wa ta'ifatul lam yu'minu, dan ada pula golongan yang tidak, mereka itu mau beriman. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana, maka sabarlah kamu sehingga Allah menetapkan hukum di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baik hakim yang bijaksana. Ayat 87 menggambarkan ada 2 golongan di kaum Nabi Syuaib penduduk Madian. Pertama, ta'ifatun minkum amanu, ada sekelompok, segolongan yang menerima dakwah, yang beriman. Dan ada balik pula ta'ifatul lam yu'minu, ada pula segolongan, ta'if ini segolongan, ta'ifah yang tidak beriman. Jadi umat Nabi Syuaib penduduk Madian terbagi 2. Ada yang beriman, ada yang kafir, yang tidak beriman. Lalu kata Nabi Syuaib, fasbiru, maka sabarlah kamu. Orang yang beriman disuruh sabar, kelompok yang beriman, ya. Hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah menetapkan hukum. Yahkumallah ini ketentuan, kepastian di antara kita. Siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan dilindungi, siapa yang akan dimenangkan oleh Allah. Kenapa kata Nabi Syuaib, wa huwa khairul hakimin, dan dia Allah sebaik-baik hakim yang adil bijaksana. Jadi penduduk Madian ini menunggu-nunggu, anak beriman yakin dengan imannya, dan kufur tadi yakin pula dinyonan bana. Di masyarakat sepanjang zaman dan sejarah begitu. Kelompok beriman yakin ini Allah, berbagai peringatan Allah telah datang, mari mantapkan iman, sabar. Kelompok-kelompok yang tidak beriman lain pula argumennya, ini gejala alam, ini perubahan iklim, ini cuaca ekstrim macam-macam. Dia tidak yakin dengan ketentuan Allah. Nabi Syuaib, Bapak Ibu, memberikan argumen yang logis, argumen yang realistis. Yang beriman sabar ya. Kita lihat ketentuan Allah. Kamu wahai kaumku yang tidak mau beriman, sabar juga. Kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi Nabi Syuaib dengan fasih mengatakan ini karena beliau ahli diplomasi, ahli dialog dengan kaumnya. Apa jawab kaum Nabi Syuaib berikutnya? Karena sudah terbaginya kaum beliau, ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman disuruh sabar, yang kufur juga siap tunggu-tunggulah ketentuan Allah. Jadi kuncinya fasbiru di sini, ada kesabaran. Sabarlah kita sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi setinggi-tinggi ketentuan perintah agama, yang paling tinggi adalah sabar. Sabar ini perintah paling banyak di Quran. Lebih 120 kali disuruh sabar. Saya sabar Bapak Ibu nih. Alhamdulillah. Kalau hilang sabar, sabar. Ya, semuanya perlu sabar. Jadi pemimpin, jadi penuntut ilmu, jadi ahli ibadah, jadi ahli zikir, jadi ahli
yang sukses. Bapak Ibu yang tidak sabar sering tersingkir dari percaturan kehidupan dunia akhirat. Apa jawaban dari kaum Syuaib ini, penduduk Madian, terhadap dakwah dari Nabi Syuaib? Ayat menggambarkan ayat 88. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi. Berkata pemuka-pemuka yang mereka itu menyombongkan diri dari kaumnya Syuaib. Apa kata mereka? Lanukhrijannaka ya Syuaib. Sungguh kami akan mengusirmu wahai Syuaib. Tak sabar mereka, Pak. Dan Kapiro yang melapor kepada komandan-komandannya, kita usir saja Nabi Syuaib. Walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman bersamamu Syuaib akan kami usir min qaryatina, dari negeri kami ini. Jadi keras ini jawaban dari kaumnya. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi, berkatalah pemuka-pemuka yang sombong dari kaumnya Nabi Syuaib, penduduk Madian. Pemuka-pemuka ini malak istilahnya, yang menentangi malak-malak ini di Quran. Dakwah Nabi Lut, malak juga yang menentang. Dakwah Nabi Yakub, nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang penentang awal itu memang pemuka-pemuka. Pemuka ini yang berkuasa, yang beruang, yang berpengaruh. Tiga pemuka itu, kedatangan Rasul, kedatangan kebenaran, mereka cenderung melawan dulu karena cemas merongrong eksistensi keagungan kebesarannya. Nabi berdakwah di kafir Quraisy kan malak-malak ini juga menentang. Pemimpinnya Abu Sufyan, pemimpinnya Abu Jahal, Abu Lahab. Karena mereka cemas eksistensi kekuasaan jahiliyahnya itu tergusur oleh kedatangan Nabi dengan Islam. Di Madinah juga yang menentang pertama Nabi dari Yahudi namanya Abu Amir. Abu Amir ini rencananya menjadi pemimpin Madinah, tapi Nabi keburu datang. Akhirnya Abu Amir kehilangan pengaruh. Dialah yang bersekongkol dengan Romawi, dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan umat Islam Madinah. Ini malak-malak. Kenapa? Istakbaru. Karena mereka punya alat untuk menyombongkan diri, payah menerima kebenaran. Itulah yang istakbaru itu. Siapa yang istakbaru itu? Kata Nabi, batrul haq wa gumtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ditolaknya kebenaran Nabi Syuaib, kemudian diremehkannya. Apa katanya? Lalu berikanlah ya Syuaib, kami akan mengusirmu wahai Syuaib, karena mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, punya pengaruh, akan mengusir Nabi Syuaib. Walladzina amanu ma'ak, orang-orang beriman sekalian bersamamu. Padahal Nabi Syuaib penduduk situ, yang beriman juga ahli orang situ, akan diusir. Kalau Nabi kan meninggalkan Makkah ke Madinah, bukan terusir, tapi beliau sengaja hijrah karena negeri Makkah itu tidak bisa lagi untuk bagus potensi dakwah. Beliau cari negeri yang lain. Bapak Ibu, aula ta'udunna fi millatina, atau engkau semua wahai Syuaib dan orang beriman bersamamu, ta'udunna fi millatina, atau kembali kamu ke agama nenek moyang kita. Jadi dua yang ditawarkan oleh pemuka-pemuka negeri Madian terhadap dakwah Nabi Syuaib. Pertama, pergi, go out, diusir. Atau pilihan kedua, baliklah ke agama nenek moyang kita, menyembah berhala, syirik lagi.
Apa jawaban dari Nabi Syuaib? Qala awalau kunna karihin. Berkatalah Syuaib, bagaimana kalau seandainya kami tidak mau? Kami benci tawaran itu. Artinya Nabi Syuaib tidak akan menerima. Pertama, beliau tidak mau diusir. Beliau ahli penduduk negeri situ, KTP asli negeri Madian. Karena istilahnya akhahum Syuaib. Yang kedua, beliau tentu diutus bagaimanapun pahit getirnya menghadapi penduduk Madian. Beliau disuruh di sana istiqomah kepegu. Jadi nabi-nabi tidak akan pergi kalau tidak wahyu yang menyuruh, tidak ayat yang memerintah, tidak perintah Allah langsung. Sebab resiko dihadapi. Memang resiko terberat untuk nabi. Nabi dilempari, bahkan ada nabi yang dibunuh seperti Yahya, Zakaria. Bani Israel itu membunuh 50 nabi yang disebut dua di Quran, Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria kan lari ke pohon besar. Namun mukjizat beliau bisa membelah pohon. Maka beliau digergaji oleh kaumnya. Sebenarnya malaikat Jibril menawarkan, wahai Zakaria, engkau diselamatkan, mereka habis semua, atau engkau mati syahid, mereka ada yang tetap hidup. Maka Nabi Zakaria memilih, biarlah aku syahid ya Allah, biarkanlah mereka diberi kesempatan hidup. Akhirnya Nabi Zakaria syahid. Kalau Nabi Zakaria egois, beliau doakan pula seperti Nabi Nuh, habiskan semua, tenggelamkan, ya. Lain-lain perjuangan para nabi, lain-lain yang beliau hadapi. Nabi Ibrahim, lain pula dibakar hidup-hidup. Nabi Musa sejak kecil dihanyutkan di Sungai Nil. Lidah beliau waktu kecil memakan bara api. Biasa. Jadi jawaban berikutnya dari Nabi Syuaib kepada kaum beliau, mau diusir oleh pemuka-pemuka ini. Ayat 89 menjelaskan, qadim taraina 'alallahi kadiban in udna fi millatikum ba'da iznajjana Allahu minha. Kata Nabi Syuaib, qadim taraina 'alallah, sungguh kami berdusta mengada-ada kepada Allah. Kasibat satu kedustaan. In udna fi millatikum, jika kami kembali kepada agamamu, ba'da iznajjana Allahu minha, setelah Allah membebaskan kami dari agamamu yang sesat itu. Ini jawaban Nabi Syuaib. Sungguh kami berdusta mengada-ada. Iftara ini berbohong, pembohongan besar. Lah beriman kepada Allah, balik lo kafir lagi, mengikut agama nenek moyang yang sesat gara-gara ancaman dari pemuka-pemuka negeri Madian. Tidak mungkin, kata Nabi Syuaib, kami akan mengadakan kebohongan terhadap Allah. Kami telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kamilah dapat hidayah, kamilah berada dalam jalan yang benar. Kamilah lapeh dari perangai-perangai kamu, wahai penduduk Madian. Apa kata Nabi Yunus lagi? Beliau tidak dengan kesombongan menjawab, tapi dengan logika. Wa ma yakunu lana an na'uda biha illa ayyasha Allah. Dan tidak mungkin kami akan kembali ke agama jahiliyahmu, ke agama yang sesat itu, illa ayyasha Allah Rabbuna, kecuali Allah Tuhan kami yang menghendaki. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma, Tuhan kami meliputi ilmunya segala sesuatu. Allahi tawakkalna, kepada Allah kami berserah diri, kata Nabi Syuaib. Rabbana ftah bainana, ya Tuhan kami, bukalah di antara kami,
wa baina qaumina bil haqq, dan di antara kaum kami dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan di antara kami. Inilah jawaban dari Nabi Syuaib ketika pemuka-pemuka yang sombong minta beliau keluar atau kembali ke agama nenek moyang lama. Beliau jawab, pertama, tidak mungkin kami berbohong kepada Tuhan yang telah menunjuki kami, yang telah membebaskan kami dari agama kamu yang sesat. Millah ini artinya jalan hidup, bukan sekedar keyakinan. Millah ini segala aspek kehidupan yang kita pakai, itu millah. Kita umat Islam, Nabi disuruh wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah, cara beragama Ibrahim yang lurus. Nah, makanya ada syariat Nabi Ibrahim yang kita ikuti terus, seperti syariat haji, bahwa sa'i, melempar jumrah, itu kan dari Nabi Ibrahim, istri dan anak beliau Ismail. Jadi millah bisa saja kita tak pindah agama, tapi ikut millah agama lain, cara hidup, cara berpakaian, cara pergaulan, Samolo Jawa Barat, cara makan Samolo Jawa Barat, hidangan Prancis, pakaian Inggris, joget India, hobi Amerika, kan banyak. Berganti jo Israel, berganti jo Amerika. Israel tiap hari membunuh, lah 600.000 mati. Kemarin 30 jo bom Palestina. Apa kawan jo Israel Amerika? Itu millah, mengikuti mereka walaupun tidak pindah agama. Mencium tangan paus, mencium kening paus, ikut beribadah aja paus, macam-macam sekarang. Millah ini yang harus kita jaga. Ya, kata Nabi, di akhir zaman kamu akan mengikuti Yahudi dan Nasrani selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, masuk ke lubang biawak, kata Nabi. Ini tidak ke lubang biawak, kita masuk ke lubang buaya, ke lubang ular. Baik, rahmatullah. Hati-hatilah menjaga akidah dan keyakinan di akhir zaman. Kata Ustaz Adidai, sudah lain zaman ini. Cepatlah kita bertawakal banyak kepada Allah. Berdoalah minta kebenaran. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke yang benar, keluar juga benar ya Allah. Allahumma arinal haqqa, nampakkan bagi kami yang benar itu benar, wa arinal batil batil, nampakkan kami yang batil itu batil ya Allah. Beri kekuatan kami mengikuti yang benar, menjauhkan diri dari kebatilan. Zaman sekarang karena rekayasa TV, teknologi, informasi, buzzer segala, yang hak bisa dibalikkan, yang batil bisa dibalikkan. Mereka bermain logika, retorika, media-media, seolah-olah yang salah umat Islam terus, yang teroris umat Islam terus, yang radikal umat Islam terus, yang tidak suka toleran umat Islam terus. Awak mendamai mencari darwin, tidak ada perlawanan logika umat Islam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka seperti inilah kata Nabi Syuaib, kalau kami kembali lagi, kami sungguh telah zalim, tidak mungkin, karena kami telah diselamatkan Allah dari kesesatan. Solusinya semuanya kami serahkan kepada Allah, kata Nabi Syuaib. Kenapa? Wasi'a rabbuna kulla syai', karena ilmu Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Allahi tawakkalna, kepada Allah kami berserah diri. Jadi mari kita tawakal terus kepada Allah, seperti Nabi Yunus dan orang beriman bersama beliau, Nabi Syuaib, selalu tawakal terhadap ancaman ini. Akan diusirkan harus tawakal, kalau tidak kuat lari takut. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, ya Allah bukalah kepastian
Iftah ini buka kepastian di antara kami dan di antara kaum kami yang kafir ini dengan benar. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan terbaik. Al-Fatih, Fatih ini membuka. Miftah itu kunci, Pak. Fatih. Ada Muhammad Al-Fatih yang mengalahkan Konstantinopel karena beliau Fatih itu memberi keputusan, memberi kemenangan. Allah lah khairul fatihin. Fatihah, iftitah itu juga asal katanya kemenangan, pembuka bagi kehidupan. Nah inilah Bapak Ibu 3 ayat kesimpulannya. Pertama, kaum Nabi Syuaib terbagi 2. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu adalah sebuah realitas sampai akhir zaman. Ya, kalau Allah ingin semua orang beriman, tapi Allah ingin melihat mana yang punya akal, mana yang punya hati, mana yang jalan kincir-kincirnya, mana yang tetap tertutup akal dan hatinya. Disediakan keduanya. Ada surga bagi yang beriman, ada neraka bagi jahanam bagi yang kafir. Dan tantangan dari penguasa, diancamlah beliau akan diusir atau balik lagi ke agama nenek moyang. Jawaban Nabi Syuaib adalah sebuah kebohongan, bermain-main. Sudah kami beriman, balik lagi kepada kekafiran. Kami hanya minta ketentuan kepastian dari Allah. Insya Allah Allah putuskan di antara kita siapa yang akan ditolong, yang dimenangkan, siapa yang akan dihancurkan dan dibinasakan. Sampai di sini kisah Bapak Ibu. Ada kelompok ayat terakhir yang menjelaskan keputusan Allah terhadap negeri Madian dan kaumnya, yang kafir begini, yang beriman begini. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah ini. Kelompok manusia sampai hari kiamat tetap akan terbagi 2. Ada yang beriman, akan ada yang kafir. Ada kelompok Rasul, ada kelompok Abu Jahalnya. Ya begitu. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Ibrahim, ada Namrus, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Di Indonesia begitu ya Ibu. Semuanya di setiap kehidupan ada pengikut Rasul, ada pengikut iblis. Ada anak Nabi Adam, ada iblis yang akan merayu anak cucu Adam. Akan dapat juga dia pengikutnya. Hati-hatilah kita dengan iblis, dengan syaitan dan orang-orang kafir ala-ala mereka untuk menyesatkan kita orang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.